Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala berkata ya rajul. Fa akhbirni anis sa'ah. Fa akhbirni akhbir. Ceritakanlah ni padaku anisa'ah tentang waktu datangnya kiamat. Fa akhbirni anisa'ah. Ceritakanlah ni padaku anisa'ah tentang waktu datangnya kiamat. Qala bersabda ya Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Mal mas'ul tidaklah yang ditanyakan anha tentang waktu datangnya kiamat, atau anha langsung aja ada tentang kiamat gitu. Tidaklah yang ditanyakan anha tentang kiamat bi'alama itu lebih tahu minasail daripada yang menanyakan. Minasail daripada yang menanyakan. Qala maka berkata ya rajul. Qala berkata ya rajul. Fa akhbirni maka ceritakan ni padaku an ammarotiha tentang ciri-ciri kiamat. An ammarotiha tentang ciri-ciri kiamat. Qala bersabda ya Nabi, antalidal amatu robbataha. Antalidah hendak melahirkan. Amatu seorang amat, budak. Amat itu berarti ya budak perempuan, amat. Kalau lelaki abid, perbudakan di zaman perbudakan. Antalidal amatu hendaklah melahirkan amatu, al amatu seorang budak. Robbataha hendaklah seorang robbataha tuannya. Robata tuannya, bukan Tuhan, tuan. Wa antarul hufatal uratal ala tari'asa yatatawaluna fil bunyan. Wa antaro dan hendaklah melihat engkau al-hufata, bahasa kitanya hufat itu la na'la birijli, nyeker. Al-hufata orang-orang yang tak
sendal. Itulah orang-orang yang kira aku langsung nyeker ya. Apa nyeker? Bahasa Indonesianya apa nyeker? Tak beralas kaki. Itu tak beralas kaki itu apa bahasanya ya bahasa? Secara apa istilahnya logisnya secara logis secara kan yang tak beralas kaki otomatis kan sama saja orang yang telanjang itu apa yang tak berpak ya nah yang tak beralas kaki itu apa nyeker ya kan jadi hufata ya pokoknya nyeker lah pokoknya itu nanti artiin sendirilah pokoknya secara itu orang-orang nyeker. Wa antarul hufata dan hendaklah engkau melihat al hufata orang-orang nyeker. Biasa. Memang di sini juga wa man la na'la birijlih orang yang tak beralas kaki, iya, yang tak bersendal. Beralas kaki. Nyeker. Al urota yang dan telanjang al-urota yang telanjang al-alata orang-orang fakir ri'a as-sa'a orang-orang yang ri'a apa orang penggembala kambing. Nah, ini isyarah ya. Jadi sabda Nabi ini melalui isyarah. Di sini juga dijelaskan selanjutnya yatatawaluna mereka berlomba-lomba fil bunyani dalam membangun berlomba-lomba atau fil bunyani dalam membangun jadi tinggi-tinggi bangunannya sumantolako kemudian pergi ya rojul sumantolako kemudian pergi ya rojul palabistu maka aku diam malian secara malian yang lama malian ya, lama itu waktu yang lama itu malian waktu yang lama sumakola kemudian Nabi bersabda ya Umar wahai Umar atadri manisail apakah kau tahu atadri apakah kau tahu manisail siapa orang yang bertanya manisail siapa orang yang bertanya qultu aku menjawab Allahu wa rasuluhu alam Allah dan rasulnya alamu yang maha tahu Allahu wa rasuluhu Allah dan rasulnya alamu yang maha tahu qala sabda Nabi fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum fa innahu maka sesungguhnya rojul lelaki itu
Faina maka sesungguhnya lelaki itu Jibrilu malaikat Jibril. Atakum yang datang kum pada kalian. Yu'allimukum mengajarkan pada kalian. Dinakum tentang agama kalian. Nah, disebut hadis ini hadis Jibril. Karena yang nanya itu tadi siapa? Nyamar jadi seorang lelaki datang kepada Nabi menanyakan tentang perkara agama. Ya sahabat itu yang nggak pada yang tahu ya orang biasa aja. Ternyata kata Nabi itu Jibril. Kemarin apa? Tentang masalah ihsannya. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kata lelaki itu kemudian bertanya, fa akhbirni anil ihsan, maka ceritakanlah nih padaku anil ihsan tentang ihsan. Ceritakanlah tentang ihsan. Karena ya tadi rukun agama itu 3. 1 iman, kedua Islam, atau Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Itu rukun agama. Apa itu ihsan? Itu kata Nabi, qala anta budak, engkau menyembah atau engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu, seperti engkau melihatnya. Jadi beribadah kepada Allah itu ibadahnya itu seperti engkau melihatnya, melihat Allah. Artinya bukan melihat secara mata, melihat secara hati. Ya kan, bahkan penglihatan mata hati itu lebih tajam daripada penglihatan mata zahir. Artinya engkau taat kepadanya dan engkau ikhlas karenanya dalam ibadah. Itu namanya ihsan. Taat dan tulus karenanya dalam masalah ibadah. Salat tulus karena Allah. Puasa tulus karena Allah. Dan hal kebaikan apapun karena Allah. Itu kan. Khadi'un tunduk dan patuh. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, ihsan itu ya memang ikhlas. Ihsan. Jika memang fa'ilam takun taro, jika seandainya kamu tidak bisa melihatnya, fa'innahu yaroka, maka sesungguhnya Allah yaroka, melihat engkau. Artinya jika memang kita dalam segi ibadah itu tidak bisa melihat Allah dalam secara hati, bukan secara mata zahir kita. Artinya tidak bisa musyahadah, tidak bisa menyaksikan keagungan Allah, keesaan Allah, maka Allah melihat engkau. Jadi supaya kita merasa diawasi oleh, tidak bisa menyaksikan, maka kita hendaklah beribadah kepada Allah itu merasa disaksikan oleh Allah. Itu makom ihsan. Ya seperti tadi anak murid tadi diperintah oleh syekhnya, gurunya supaya menyembelih, ya di makom ihsan, merasa diawasi. Merasa diawasi oleh Allah. Apapun dimanapun, di kapan, dimanapun, di suatu tempat dimanapun, ya memang Allah mengetahui, merasa diawasi terus oleh Allah. Nah itu ihsan yang kedua. Yang pertama itu musyahadah, menyaksikan. Itu memang
sangat sulit bagi hanya orang-orang yang diberikan anugerah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencapai derajat musyahadah di ibadahnya itu, terus bisa menyaksikan kekuasaan Allah, bisa menyaksikan keesaan Allah. Para wali, para sahabat, para tabi'in. Ya kalau kita gimana ya, paling pertama hanya mengerjakannya ibadah itu memang perintah Allah dan memenuhi dengan rukun syaratnya. Beribadah ya awalan ya, memang prosesnya diajar terus proses. Yang pertama ya kita ya memang karena perintah Allah, dan dalam perintah Allah ya dalam segi sholat saja hanya apa, memenuhi dengan rukun-rukun syarat-syarat. Itu memang tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua gitu kan, mengerjakan ibadah itu ya tenggelam di dalam muhasyah, langsung hatinya itu terbuka menyaksikan keesaan. Ternyata memang ini bahkan apa sabda Nabi itu kan, rokatani qoblal fajri khairun minad dunya wa rubiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih bagus dari dunia dan seisi. Kenapa? Karena Nabi mengetahui apa istilahnya tentang keistimewaan dalam sholat. 2 rakaat saja itu lebih bagus dunia dan seisi. Kenapa? Yaitu saking apa, musyahadah, menyaksikan pentingnya dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat. Dan kita sholat juga kepaksa, dituntut, dipaksakan. Kalau dituntut berarti dipaksa. Kalau memang orang-orang yang sudah makomnya tinggi, ya memang bukan kepaksa, artinya ya sudah meningkat. Memang suatu kita perlu anugerah Allah, perlu rahmat Allah, perlu karunia Allah. Situlah. Maka kalau ditawarin surga dan seisinya, maka pilih antara sujud sama surga dan seisinya, pilih sujud. Karena itu di dalamnya anugerah Allah, menyaksikan kayak di sekolah. Jadi yang pada masanya itu memang kita itu dendam ya dari sholat. Kenapa masuk surga? Kenapa masuk surga? Supaya nggak sholat di surganya. Capek di dunia sholat mulu kan kita, masalah sholat juga jadi masalah gitu. Kalau orang-orang yang musyahadah, kalau nggak sholat itu, kalau nggak sujud itu pusing. Nah, disitulah apa perbedaan gitu kan. Nah itu tentang masalah ihsan. Bahkan ya tadi berarti ihsan itu ada 2, ada 3. 1 musyahadah, kedua muraqabah. Musyahadah itu yang tadi menyaksikan, hatinya menyaksikan keesaan Allah, kudrah Allah, iradah Allah, itu kan rahmat Allah, fadl Allah, minna, karunia Allah. Di situ. Yang kedua muraqabah, menyaksikan, merasa disaksikan. Ya berarti kalau nggak bisa menyaksikan berarti disaksikan, terus disaksikan oleh Allah. Berarti ya kalau orang ibadahnya merasa sama, bagus juga. Merasa disaksikan. Kita sholat ini disaksikan oleh Allah. Makanya emang sangat, kalau pemikiran orang-orang yang dekat Allah itu ya, kalau hidup di dunia masih cemberut dulu itu kurang apa ya, istilahnya kayak enggak terima kasih, kayak kurang senang.
Masa kita namu ke teman kita merengut dulu, apa kita senang yang ditamu? Kita senang. Makanya gitu ya, di dunia senang aja. Ya kan kita tamunya Allah. Kalau ya tamu ya jangan merengut dulu, nanti kan. Biasa. Senang. Ya gajian telat sedikit ya biasa aja, udah biasa telat kok. Nah itu tentang bahasa Isya. Jadi tadi musyahadah, muraqabah, bisa muayyanah, nyata gitu kan. Nah itu memang yang kedua, musyahadah, muraqabah itu sulit. Sulitnya ya memang belum diajar. Kalau memang diajar, dipelajari, diamalkan, insya Allah memang dengan fadl Allah, karunia Allah kita bisa. Perlahan lah ya, mungkin dari segi menggugurkan kewajiban dulu, melaksanakan segala syarat dan ketentuan rukun-rukunnya, meningkat dan terus meningkat. Jadi kan karena Allah itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup itu diuji siapa yang bagus amalnya, bukan yang banyak amalnya tapi bagus, yang baik amalnya. Ya yang pertama ya baik, masih baik secara amalnya, itu yang mengerjakannya itu memang perintah Allah, terus lama-lama bikin baik, terus muraqabah, merasa diawasi, terus meningkat usaha menyaksikan ahsanu amal diuji. Wa qala fa akhbirni ani sa'ah wallahu a'lam bissawab.